tujuannya dibentuk UPZ di dalam Universitas Bangka Belitung, sekaligus juga mungkin boleh dijabarkan sekalian nih Pak, program dari unit pengumpul zakat Universitas Bangka Belitung itu apa saja? Sebenarnya UPZ itu sudah lama ada di UBB dan sudah lama mendapatkan SK dari Basnas, tetapi mungkin untuk lebih memaksimalkan pengelolaan zakat ya, zakat, infak dan sedekah di UBB ini, jadi dibentuklah kepengurusan yang baru gitu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Jumpa lagi dengan saya Siti Aisyah, host podcast Universitas Bangka Belitung. Kali ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai unit pengumpul zakat Universitas Bangka Belitung. Hadir bersama saya hari ini Bapak Ustadz Mustafa Tohari MPD. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio podcastnya UBB. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, hari ini kita mau mengenalkan terkait dengan unit pengumpul zakat atau biasa disingkat UPZ, betul ya Pak ya, disingkatnya ya, UPZ Universitas Bangka Belitung ke para sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Selama ini kan kita mungkin hanya pernah mendengar saja gitu ya, tapi kali ini kita coba official nih, resmi mencoba mensosialisasikan apa sih UPZ itu. Nah, jadi di sini kita akan kenalan dulu Pak, nanti Bapak boleh menjabarkan sebetulnya unit pengelola zakat itu apa, terutama yang di UBB dan tujuannya dibentuk UPZ UBB ini. Mangga Bapak, silahkan. Baik, terima kasih Bu Aisyah. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast ini ya, sebuah kebanggaan bagi saya. Jadi UPZ Universitas Bangka Belitung, ya UPZ itu singkatan dari unit pengumpul zakat. Ya. Nah, kemudian apa sih UPZ itu? Sesuai dengan Perbasnas nomor 2 tahun 2016 ya, di situ diterangkan bahwa UPZ adalah sebuah unit yang bertugas untuk membantu Basnas Provinsi atau Basnas Kabupaten dalam pengumpulan zakat. Begitu Bu. Nah, kemudian dalam situasi lain, UPZ itu juga bisa membantu menyalurkan atau mendayagunakan zakat apabila mendapatkan izin dari Basnas. Begitu. Nah, kebetulan UPZ UBB ini juga alhamdulillah Bu, kita diberikan kewenangan oleh Basnas Provinsi untuk tidak hanya mengumpulkan, tapi juga kita diberikan kewenangan untuk menyalurkan ya sebanyak 70%-nya. Nah, 30%-nya kita salurkan melalui Basnas Provinsi. Oke. Gitu. Nah, tadi berarti ada kaitannya nih UPZ UBB ini dengan Basnas di provinsi ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kita ini di bawah naungan Basnas Provinsi. Di bawah naungannya Basnas Provinsi begitu. Nah, kalau boleh tahu Bapak, tujuannya dibentuk UPZ di dalam Universitas Bangka Belitung, sekaligus juga mungkin boleh dijabarkan sekalian nih Pak, program dari unit pengumpul zakat Universitas Bangka Belitung itu apa saja? Iya, kalau tujuannya tentu saja tujuan utamanya adalah mengapa sih kita kok perlu membentuk UPZ ini? Sebenarnya UPZ itu sudah lama ada di UBB dan sudah lama mendapatkan SK dari Basnas, tetapi mungkin untuk lebih memaksimalkan pengelolaan zakat ya, zakat, infak dan sedekah di UBB ini, jadi dibentuklah kepengurusan yang baru gitu Bu. Nah, kemudian apa sih program dari UPZ itu ya tadi ya? Nah, kalau program UPZ yang pertama bidang pengumpulan ya, ada bidang pengumpulan, ada bidang pendistribusian. Nah, kalau untuk bidang pengumpulan kita ada 3 program Bu ya. Yang pertama adalah Zapin atau zakat pintar. Nah, Zapin ini maksudnya adalah mengumpulkan zakat dari sivitas akademika UBB ya, yaitu zakat profesi terutama ya. Nah, kemudian kita kumpulkan, kita data dan kita salurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua ada berlian ya. Berlian ini kepanjangannya barang layak pakai untuk insan. Nah, jadi UPZ UBB selain kami menerima zakat dari sivitas akademik UBB dari Bapak Ibu dosen dan yang lainnya ya, kami juga menerima barang layak pakai untuk kami tampung
Nah kemudian setelah kami tambung nanti mungkin bisa kami jual, kami uangkan atau kami serahkan secara langsung kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Nah kemudian untuk program bidang pengumpulan yang ketiga yaitu ada serabi yaitu 1.000 untuk berbagi. Nah kalau 1.000 untuk berbagi ini dikhususkan kepada para mahasiswa ini, Bu ya, Bu Aisyah. Para mahasiswa barangkali ada yang ingin berdonasi ya, ingin berbagi kepada teman-teman yang mungkin kurang mampu atau secara ekonomi dalam tanda kutip tadi ya kurang mampu atau membutuhkan bantuan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Nah, maka teman-teman dari mahasiswa itu bisa menyalurkan donasinya minimal Rp1.000 per orang gitu. Pak, boleh kita breakdown dulu nih ya Pak ya, terkait dengan Bu. program pengumpulan gitu ya. Mungkin ada tadi program penyaluran, tapi coba kita fokus pada yang pengumpulan dulu karena menarik, namanya juga sangat menarik ya, gampang supaya diingat. Mudah diingat, Bu. Yes, gampang diingat dan programnya juga saya penasaran sebetulnya ya. Tadi kalau Zafin itu sebetulnya zakat fitrah ataupun zakat profesi begitu? Zakat betul? profesi. Zakat profesi begitu ya. Zakat. Nah, terkait dengan zakat profesi, boleh kita coba rincikan, detailkan ya Pak ya gitu. Mungkin ada pertanyaan di luar sana, zakat profesi ini seperti apa yang dimaksudkan, seperti apa, mungkin kita nanti akan langsung breakdownnya satu persatu saja kali ya Pak ya. Boleh, Bu, silakan. Tahapan pembayarannya seperti apa, mekanismenya mungkin ya kayak gitu. Nah satu-satu dulu karena saya penasaran di setiap programnya itu dari Zapin, Berlian maupun Serabi nanti mekanismenya seperti apa. Kita ke Zapin dulu Bapak. Nah kira-kira Zapin ini khusus untuk seluruh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung kah? Nah bagaimana kalau saya mau mengikuti program Zapin ini? Boleh mungkin 2 hal itu saja Bapak yang dijabarkan terlebih dahulu. Iya, baik. Jadi Zapin atau zakat pintar ini adalah kami menerima ya zakat dari sivitas akademika UBB, baik itu dari dosen, tendik, mungkin dari keamanan, OB dan yang lainnya ya, yang ingin menyalurkan zakatnya, terutama zakat profesi. Nah, tadi zakat profesi ya. Nah kalau zakat profesi itu ya berdasarkan fatwa MUI. Ya, ini saya sebutkan ininya ya. Berdasarkan fatwa MUI nomor 3 tahun 2016 ya. Di situ disebutkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dibayarkan dari pekerjaan yang baik ya. Pekerjaan itu bisa mungkin PNS ya, dosen, guru, hakim, jaksa, seniman dan lain sebagainya yang punya penghasilan tetap per bulannya. Nah, itu zakat profesi, Bu. Nah, sebelumnya coba kita ingat ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berinfaklah kamu sekalian dari hasil usaha yang baik. Jadi di situ Allah memerintahkan kita untuk berzakat. Di situ kalimatnya anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu. Di dalam Al-Qur'an itu istilah zakat itu terkadang disebut dengan kata infak, terkadang disebut dengan kata sodakoh gitu ya. Nah di sini kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan min thayyibati ma kasabtum ya, penghasilan yang baik. Baik ini ada 2 makna, Bu. Baik di sini baik dalam hal zatnya ataupun baik dalam hal prosesnya. Baik kalau dalam sudut pandang Islam itu kan halal dan apa ya? Halal dan baik itu, halal dan thayyib gitu ya. Baik itu proses ataupun zatnya. Nah gitu. Cara menghitung zakat profesi ya. Jadi zakat profesi itu nisabnya yaitu senilai 85 gram emas. Ya, nisab dari zakat profesi yaitu 85 gram emas. Ya. Nah, jadi kalau penghasilan kita ya sebagai dosen misalnya penghasilan kita sebagai dosen per tahun itu sudah senilai 85 gram emas, maka kita wajib membayar zakat profesi. Kadarnya berapa?
kadarnya 2,5% dari penghasilan kita per tahun. Ya. Nah, Ibu pasti sudah teman-teman pasti sudah ini ya, sudah mengerti ya bahwa nisab itu adalah ukuran yang ditentukan oleh syara ya. Jadi mungkin lebih ringkasnya begini. Kalau penghasilan kita dalam 1 tahun itu nilainya sudah sama dengan seharga emas sebanyak 85 gram, maka kita sudah wajib untuk membayar zakat profesi. Oke. Nah, itu. Nah, kalau menurut edaran dari Basnas yang terbaru ya, dari Badan Amil Zakat Nasional yang terbaru Bu ya, tahun 2025, yaitu SK Basnas nomor 13 tahun 2025 disebutkan bahwa kadar zakat profesi ya, itu maksudnya nisabnya yaitu 85.685.927. Oke. Baik, berarti itu sudah masuk kategori wajib zakat begitu ya Pak ya? Iya, jadi kalau penghasilan kita per tahunnya sudah mencapai itu, baik, ya maka berarti kita sudah wajib ya, sudah masuk nisabnya. Sudah masuk nisabnya ya. Nah, itu kan tadi kita terkait dengan apa sih zakat profesi. Bapak tadi sudah menjelaskan juga bagaimana cara menghitungnya untuk zakat profesi. Apakah saya sudah masuk dalam kategori itu gitu ya Pak ya? Apakah saya nih seorang Aisyah sudah boleh wajib membayar zakat profesi gitu ya. Nanti tinggal perhitungannya seperti yang Bapak sampaikan tadi begitu ya. Nah, misalnya ternyata saya sudah masuk kategori tersebut. Saya sudah masuk kategori wajib zakat profesi. Lalu Bapak, gimana caranya saya mau membayarkan? Baik itu misalnya selain zakat ya, kalau saya mau berinfak juga, kalau mau bersedekah misalnya melalui UPZ-nya UBB. Gimana Pak caranya? Oh ya Bu, sebelum saya ini mungkin saya sedikit perjelas Bu ya. Tadi kan per tahun Bu, penghasilan per tahun. Nah karena kita ini kan penghasilannya kan berbulan ya. Nah kalau per bulan yang dari jumlah 85.685.000 tadi, itu kalau dijumlahkan per bulan itu menjadi 7.140.498. Nah jadi kalau penghasilan kita dalam 1 bulan, ini berdasarkan edaran dari Basnas ya, kalau penghasilan kita dalam 1 bulan sudah mencapai 7.140.498 rupiah, maka berarti kita sudah masuk nisabnya Bu, sudah masuk kewajiban berzakat. Oke. Nah, kemudian berapa per bulannya gitu Bu ya? Izin saya jelaskan dulu biar lebih jelas. Berapa per bulannya? Kalau dari 7.140.498 tadi dikalikan 2,5%, ya hasilnya adalah 178.512 rupiah. Oke, dan boleh mungkin saya bertanya lagi ya Pak, boleh. Dan apakah zakat profesi ini dengan perhitungan tadi yang Bapak sampaikan itu harus dibayarkan misalnya setiap bulan, ataukah kewajiban itu per tahun, atau baiknya, atau mungkin menurut hukumnya, idealnya begitu ya, seperti apa begitu Pak? Jadi sebenarnya per tahun bisa ya. Per tahun bisa, berbulan juga bisa. Nah, kalau kita ingin lebih ringan, itu lebih baik per bulan, Bu. Per bulan. Ya. Karena kalau per tahun itu jumlahnya cukup besar. Biasanya kalau kita melihat mobilnya besar itu agak berat itu ya. Nah, tapi kalau misalnya per bulan itu lebih ringan, dirasa lebih ringan. Gitu. Oke. Jadi boleh per bulan, boleh per tahun. Mungkin ini yang bagi awam seperti saya, kalau misalnya zakat fitrah itu kan udah waktunya tuh sudah jelas gitu ya Pak ya, pembayarannya betul. Gitu. Jadi tidak ada banyak kebingungan di antara kita kapan semestinya kita harus membayar zakat fitrah begitu. Namun mungkin untuk zakat profesi ini bagi beberapa orang yang awam, salah satunya seperti saya, kapan saya harus membayar? Apakah saya sudah masuk kategori wajib zakat profesi misalnya seperti itu, dan bagaimana cara membayarnya? Apakah bayarnya itu misalnya harus setiap bulan seperti tadi yang kita bahas, ataukah mungkin setiap tahun begitu ya? Jadi mungkin hal-hal yang seperti ini tadi kita rincikan ya Pak ya, biar tidak membuat kebingungan, terutama buat ya orang seperti saya gitu yang masih banyak awamnya, masih banyak bingungnya begitu ya Pak ya. Nah selanjutnya kalau mau bayar zakatnya via atau melalui UPZ UBB, gimana caranya Pak? Nah untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui UPZ UBB itu bisa melalui potongan langsung
per bulan Bu ya. Nah ini yang lebih efektif Bu. Jadi kita nggak perlu mikir, wah ini sudah gajian nih transfer gitu. Nah jadi dipotong langsung nanti bisa di-share, kami share linknya ya. Link untuk pendaftarannya di situ akan kami potong secara langsung ya melalui bendahara gitu. Itu yang lebih mempermudah ya Pak Itu ya. yang lebih mempermudah. Jadi yang mempermudah Bapak Ibu dosen biar nggak bingung tiap bulan ngitung persentasenya begitu ya. Jadi lebih baik ditarik otomatis biar tenang juga nih ya. Iya, betul. Biar bersih juga gitu ya Pak ya. Oke. Nah itu kan tadi kita sudah berbicara dari mulai pengertian apa sih zakat profesi. Bapak sudah jelaskan tadi bagaimana cara menghitungnya. Apakah kita sudah termasuk kategori wajib zakat atau belum begitu ya. Dan bagaimana cara membayarnya. Yang paling mudah memang langsung potong otomatis gitu ya. Melalui rekening Bapak Ibu dosen begitu. Nah, kalau misalnya ternyata ada beberapa atau sivitas akademika belum wajib kategori wajib zakat tapi mau berinfak, mau bersedekah melalui UPZ-nya UBB. Nah, bagaimana mekanismenya Pak? Harus menghubungi siapa misalnya? Bagaimana kira-kira menurut Bapak yang bisa disampaikan di sini? Ya. Jadi untuk Bapak Ibu ya yang belum mencapai nisab wajib membayar zakat itu bisa membayar infak dan sedekah ya. Nah jumlahnya, kalau untuk jumlahnya ya terserah Bapak Ibu berapa gitu ya. 10.000 juga boleh gitu. Nah nanti untuk pembayarannya itu bisa dipotong langsung, bisa juga melalui transfer. Misalnya kami kan ada QRIS-nya Bu ya. Nanti kemarin sudah kami edarkan di grup ya. Jadi bisa melalui QRIS itu atau melalui rekening yang ada. Jadi kami ada rekening khusus zakat dan ada rekening yang infak sedekah. Nah gitu. Oke, nah ini kita baru membahas mengenai zakat profesi ya Pak ya. Zakat betul. Profesi bagi Bapak Ibu dosen atau sivitas akademika Universitas Bangka Belitung yang mungkin masih bingung apa itu UPZ, unit pengumpul zakatnya UBB, apa itu zakat profesi, apakah kita sudah dalam kategorinya zakat masuk dalam kategori wajib zakat begitu ya, dan bagaimana cara membayarkan zakat tersebut selain zakat profesi tadi begitu. Nah, ada satu hal yang saya masih penasaran terkait dengan program keduanya Pak, mengenai pengumpulan. Program pengumpulan itu yang kedua berlian bukan ya Pak ya tadi ya? Iya. Berlian. Nah, boleh dijabarkan lagi apa itu berlian Pak? Iya. Jadi berlian itu kepanjangannya yaitu barang layak pakai untuk insan. Nah, jadi kami UPZ UBB itu menampung ya barang layak pakai yang mungkin Bapak Ibu ya sivitas akademika yang tidak terpakai ya, mungkin ada barang elektronik atau baju layak pakai yang daripada di rumah numpuk gak terpakai gitu kan. Nah, boleh diserahkan kepada UPZ ya, UPZ UBB, nanti kami tampung. Nah, nanti kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu, Bu. Ini menarik sekali Pak. Terus ini menarik sekali ya. Maksudnya saya mungkin yakin ada Bapak Ibu sivitas akademika di rumahnya gitu ya, ada barang-barang yang mungkin ini masih sangat bagus tapi sudah tidak cukup begitu ya, sudah kekecilan atau sudah kebesaran misalnya gitu. Ada beberapa elektronik yang pengen ganti ke yang baru tapi daripada ini dibuang, kalau ngasih ke orang juga bingung kemana gitu kan ya. Nah, ini menjadi media yang menurut hemat saya tepat sekali. Jujur Bapak, saya sedang mencari media itu juga gitu saat ini ya, mencari media yang bisa untuk menyalurkan tadi barang yang masih layak sekali bisa digunakan begitu buat siapapun ataupun nanti bisa dijual kata Bapak tadi, lalu memanfaatkan hasil jualnya itu nanti buat diinfakkan atau disedekahkan begitu ya di UPZ ini begitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ada Bapak Ibu para sivitas akademika, para mahasiswa yang punya barang layak pakai daripada misalnya udah lulus saya mau bawa semua barangnya kembali ke tanah rantau, berat sekali, udah saya coba infakkan saja, sedekahkan saja nih barang-barang saya begitu ya, selama layak pakai ya tentunya. Itu bagaimana mekanismenya Bapak? Siapa yang bisa dihubungin? Oh iya, di edaran itu ya kami sudah menyiapkan flyer dan ada captionnya di situ. Kami cantumkan ada nomor saya ya, nomor saya dan nomor Pak Rozi ya. Di situ nanti mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa langsung menghubungi kami ya, nanti kita bisa sharing-sharing lah bagaimana caranya gitu.
Oke, jadi intinya ini ada satu media yang UPZ itu tidak hanya menerima zakat saja ya Bapak ya, tidak hanya menerima sedekah dan infak saja dalam bentuk uang tentunya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sivitas akademika lain ingin sedekah atau infak melalui bentuk yang berbeda itu disilahkan, begitu ya Pak ya? Iya betul. Oh ya Bu, sedikit ini Bu ya, sharing Bu ya. Untuk misalnya untuk tempat menampung barang-barangnya, alhamdulillah kan kampus sudah menyediakan ya, ada di Buper, di Bumi Perkemahan. Di situ memang ada gedung yang dipersiapkan untuk UPZ. Nah nanti kalau ada barang-barang dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua, nanti kami tampung di situ untuk sementara. Dan kami sebenarnya ada mimpi Bu, ada sedikit rencana gitu ya ke depan. Kalau barang-barang itu sudah terkumpul, kemudian di UBB lagi ada event ya, misalnya ada bazar atau apa gitu. Nah kami rencana membuat pasar amal Bu. Nah, pasar amal. Jadi barang-barang layak pakai dari Bapak Ibu Sivitas Akademika itu kami lelang gitu ya. Nah, kami jual, kemudian uangnya nanti kami salurkan. Oke. Selain disalurkan barangnya langsung juga bisa seperti itu Bu. Itu beberapa pilihan. Iya, jadi ada 2 mekanisme ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti misalnya punya barang-barang layak pakai daripada disimpan di rumah saja, ditaruh di gudang, ditumpukan, daripada di gudang ditaruh di tumpukan rumah, lebih baik kita keluarkan, lebih bermanfaat ya Bapak ya, gitu. Nanti mekanismenya bisa juga tadi seperti yang Pak Mustafa sampaikan, bisa dijual lelang seperti itu, ataupun nanti bisa disalurkan langsung gitu bagi yang membutuhkan, gitu ya Pak ya. Betul. Nah, saya kulik lagi program yang ketiga. Serabi bukan Bapak tadi ya? Oke, 1000 untuk berbagi. Serabi itu 1000 untuk berbagi. Ini siapa? Fokusnya misalnya apakah kalau tadi semua poin nomor 1 yang Zapin dan juga yang kedua itu Berlian, siapapun boleh begitu ya. Betul. Nah yang ketiga ini Serabi, targetnya siapa kira-kira? Ya, sebenarnya target ini ya donaturnya gitu ya. Betul harus. Jadi kalau untuk Serabi ini program ini dikhususkan untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi gini Bu, latar belakangnya kenapa kok ada program ini, ada program Serabi atau 1000 untuk berbagi. Jadi kita semua tentu tahu bahwa kondisi perekonomian, kondisi ekonomi mahasiswa itu kan beragam Bu ya. Ada yang dalam tanda kutip, ada yang kaya, ada yang biasa gitu ya, ada yang mampu, ada yang kurang mampu. Nah, mungkin dari teman-teman yang merasa ya uang sakunya banyak, uang sakunya lebih ya, dan pengen membantu teman-teman yang mungkin terkendala UKT-nya misalnya atau kekurangan dalam hal ekonomi, kan kita bisa membantu melalui itu gitu. Nah, caranya mudah ya. Kami share QRIS-nya, tinggal tempel HP-nya aja gitu, tinggal pakai QRIS, transfer gitu. Oke, wah ini menurut saya program ketiga yang luar biasa juga ya Pak ya, begitu, karena dari kita untuk kita saling bisa bantu sesama gitu ya. Kalau misalnya ada yang memang cukup uang sakunya dari orang tuanya, tapi mungkin ada beberapa rekan-rekannya yang membutuhkan rangkulan kita semua begitu ya. Jadi betul-betul dari kita untuk kita ya Pak dari ya. Kita untuk kita. Iya, dan terutama untuk mahasiswa tadi gitu, walaupun cuma Rp1.000 bagi beberapa orang mungkin itu ya hanya Rp1.000 gitu ya angka, tapi mungkin bagi beberapa orang lagi itu sangat berarti gitu ya Pak ya. Jadi ini program yang sangat baik sekali buat teman-teman mahasiswa biar saling membantu sesama rekan-rekannya, kita saling rangkul sama rekan-rekannya dengan nominal minimal Rp1.000 tadi gitu ya. Kalau lebih dari itu ya mangga disilakan gitu ya. Alhamdulillah sekali. Soalnya gini Bu Rp1.000 kita ini mahasiswanya kan kurang lebih 8.000 ya, 8.000 lebih. Coba bayangkan seandainya 7.000 saja yang mendonasikan Rp1.000 ya, sebagian kecil dari uang sakunya. Nah itu kan sudah 7 juta. Itu nilainya luar biasa gitu ya. Itu bisa membantu banyak teman-teman kita ya, para mahasiswa ataupun saudara-saudara kita yang lain di UBB ini ya, yang memang membutuhkan bantuan. Gitu. Nah sepakat sekali saya ya, satu orang 1.000 saja dikalikan 7.000 mahasiswa saja ya, itu nggak sampai semuanya begitu, itu sudah sangat berarti sekali Pak ya, sangat berarti sekali. Oke, nah udah 3 program nih yang kita jabarkan satu persatu. Ada lagi kah Bapak program UPZ yang belum disampaikan pada para sivitas akademika UBB? Untuk saat ini baru 3 itu ya, untuk pengumpulan ya Bu ya. Ya untuk pengumpulan, mudah-mudahan nanti bisa
berjalan dengan baik lah. Maka dari itu mohon dukungan, mohon support dari Bapak Ibu sekalian serta teman-teman mahasiswa. Nah, tadi terkait dengan pengumpulan dari mulai Zapin, Berlian, dan juga Serabi. Namanya aja udah gampang diingat oleh saya sebenarnya ya, dan programnya bagus-bagus sekali begitu. Nah, kira-kira Pak, pertanyaan dari beberapa orang yang menonton acara kita, apa sebetulnya manfaat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ UBB ini Pak? Silakan Pak Mustafa. Baik. Ya, yang pertama mungkin perlu dibahas dulu mengapa kita harus berzakat ya. Tentu kita semua tahu ya bahwa zakat itu adalah kewajiban kita. Zakat itu kan bagian dari rukun Islam Bu ya. Ya, bagian dari rukun Islam. Perintah zakat itu sejajar dengan perintah sholat. Artinya dengan kita membayar zakat, pertama kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wujud rasa syukur kita karena kita diberikan rezeki yang lebih. Ya Bu ya. Tentu kita semua bersyukur ya, kita diberikan gaji tetap ya, penghasilan yang mungkin lebih besar dibanding orang-orang di luar sana. Maka dari itu kita bersyukur itu. Nah, kemudian secara fikih membayar zakat itu kan membersihkan harta dan jiwa kita ya, membersihkan jiwa kita dari sifat serakah terhadap harta ya, terhadap harta yang diberikan Allah itu. Kemudian yang kedua, membersihkan harta. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ya kan Bu? Ada hak orang lain yang membutuhkan. Maka dari itu perlu kita salurkan gitu. Nah, supaya apa yang kita makan, apa yang kita gunakan ya, semuanya bersih dan tentu saja berkah. Itu harapan kita kan seperti itu Bu ya. Nah, kemudian apa manfaat membayar zakat melalui UPZ UBB tadi Bu ya. Nah, iya, melalui langsung nih medianya itu adalah UPZ-nya UBB begitu. Jadi gini Bu, sebenarnya membayar zakat itu kan banyak caranya ya. Bisa disalurkan secara langsung ya. Kemudian bisa juga melalui lembaga zakat yang lain di luar UBB juga bisa. Nah, tetapi kalau kita membayar zakat melalui UBB, melalui UPZ ya, Unit Pengumpul Zakat Universitas Bangka Belitung ya, keuntungannya tentu saja yang paling utama kita memberikan prinsipnya kan dari kita untuk kita. Ya, jadi dengan kita menyalurkan zakat melalui UPZ, maka kita juga bisa membantu mahasiswa ataupun teman-teman kita yang membutuhkan, anak-anak kita yang membutuhkan gitu Bu ya. Karena sedikit info Bu, jadi ada beberapa mahasiswa itu yang kesulitan secara ekonomi. Ya, tentu kita tahu ya bahwa Bangka Belitung ini kan ekonominya kan naik turun ya Bu ya. Nah, banyak yang kesulitan ekonomi, kemudian mereka ada yang mengajukan cuti. Bahkan ada yang tidak meneruskan kuliah karena terkendala masalah ekonomi. Nah, maka dari itu dengan adanya zakat ini kita bisa meringankan beban mereka sehingga ada para mahasiswa yang kesulitan nanti akan terbantu sehingga tidak sampai DO. Tidak sampai tidak sampai terkendala kuliahnya gitu Bu ya. Dan saat ini alhamdulillah sudah ada kurang lebih 10 orang yang kemarin kita wawancara ya. Dan insya Allah setelah ini akan kita salurkan bantuannya. Oke, alhamdulillah kebermanfaatannya ya Pak ya, terlihat ya. Amin, Oke, nah mungkin ini sebelum kita tutup, Bapak boleh menyampaikan closing statement walaupun di awal tadi kita sudah bahas ya Pak ya, detail satu persatu mengenai UPZ ini, apa itu zakat profesi, programnya, cara menyalurkannya. Nah mungkin ada closing yang Bapak mau tekankan pada Bapak Ibu Sivitas Akademika di luar sana, disilakan Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan serta teman-teman para yang menyaksikan podcast ini, kami dari UPZ Universitas Bangka Belitung mengajak kita semuanya untuk ikut menjadi bagian dari donatur UPZ Universitas Bangka Belitung. Ya, karena UPZ ini prinsipnya dari kita untuk kita. Nah, jadi dengan banyaknya Bapak Ibu yang ikut berpartisipasi ya dalam kegiatan amal ini, insya Allah akan semakin banyak yang terbantu. Mudah-mudahan dengan bantuan ataupun keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian, nanti
harta kita akan semakin berkah ya. Akan semakin berkah. Dan yang kedua, kita akan banyak memberikan dampak untuk Universitas Bangka Belitung. Ya, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz Mustafa Tohari buat sharing sessionnya hari Sama-sama, ini. Bu, sama-sama. Lancar terus untuk unit pengumpul zakat ya Pak ya. Kedepannya programnya betul. lancar, makin berkembang, kebermanfaatannya seperti yang Bapak sampaikan tadi juga berdampak sangat besar khususnya untuk sivitas akademika Universitas Bangka Belitung ataupun di luar dari UBB itu sendiri. Betul. Begitu ya Pak ya. Karena gini Bu, program utamanya memang untuk UBB. Tetapi nanti tentu saja kalau memang memungkinkan ya, kalau kita sudah mampu gitu ya, untuk orang-orang yang membutuhkan di lingkungan UBB. Misalnya yatim piatu ya di lingkungan Universitas Bangka Belitung ataupun fakir miskin gitu. Baik. Sekali lagi Bapak terima kasih banyak sudah Sama-sama, hadir Bu. di Saya studi terima podcastnya kasih UBB. ini. Terima kasih sudah mau berbagi cerita mengenai pengenalan unit pengumpul zakat Universitas Bangka Sama-sama, Belitung. Bu. Terima kasih ya Bapak ya. Demikian sharing session kita hari ini. Saya Aisyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.